Seringkali kunci itu sudah diberikan kepada kita, tapi kita kubur. Kita banyak ngomong soal hal-hal rohani, share ayat-ayat, tetapi kita tidak pernah memberitakan Injil pada orang itu. Kita mengunjungi orang sakit, tapi kita membiarkan orang sakit itu tanpa mendengar berita Injil dari kita. Dengan kunci kerajaan Allah. Berarti kita memegang kunci. Jadi saya punya pemikiran, jika saya tidak membawa orang atau saya tidak memuridkan orang, berarti saya menutup pintu ini, orang ini tidak bisa masuk kerajaan Allah karena saya tidak memuridkan orang ini. Tapi kalau saya memuridkan orang ini, itu berarti kunci ada sama saya ini saya buka. Ini orang itu bisa masuk kerajaan Allah. Apakah demikian Pak pemikiran saya? Mohon. Kunci kerajaan Allah itu apa, saudara? Bukan kunci Inggris ya. Kunci kerajaan Allah itu adalah Injil, saudara. Dan saudara sudah diberikan itu. Dan Injil inilah yang akan membukakan pintu orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini sebetulnya sama dengan pertanyaan Bu Rachel tadi, bahwa seringkali kunci itu sudah diberikan kepada kita, tapi kita kubur. Kita banyak ngomong soal hal-hal rohani, share ayat-ayat, tetapi kita tidak pernah memberitakan Injil pada orang itu. Kita mengunjungi orang sakit, tapi kita membiarkan orang sakit itu tanpa mendengar berita Injil dari kita. Kita melayani orang yang miskin, yang tidak mampu. Kita hanya membantu dalam soal keuangan dan bisnisnya berhasil, tanpa Injil yang diberitakan. Kita tidak sedang mengerjakan bisnis kerajaan Allah. Kita sedang menahan kuncinya, menutup kunci, sama seperti orang-orang Farisi dan Saduki yang membuat orang-orang mulai dekat dengan kerajaan Allah, tapi menutup pintu terhadap kerajaan Allah itu karena kelakuan mereka yang lebih menonjolkan pada ritual-ritual agama. Nah, saudara-saudara, saya minta sungguh-sungguh kita kembali kepada Injil yang murni, supaya ya itu yang kita bagikan. Injil adalah Yesus Kristus, pribadinya, ajarannya, dan pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Dia sudah mati, dikubur, dan bangkit kembali, supaya kita diselesaikan seluruh dosa kita, dan kita menjadi berkenan di hadapan Allah. Itu yang kita beritakan kepada mereka. Ini kabar baik. Karena ada banyak orang Kristen yang ketika dia sudah menjadi percaya, katanya sudah menjadi percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia menjadi orang Kristen, tapi doanya tiap hari adalah, Tuhan ampunilah dosaku, aku hamba yang tidak berguna, yang hina dina. Salah, saudara. Dosa kita sudah diampuni. Tidak perlu lagi minta-minta ampun tiap hari kepada Tuhan. Kalau kita masih berdosa, masa begini ya, kita berdosa, ya. Maksudnya berdosa itu menolak Allah ya, kita tolak Allah, kemudian roh Allah meninggalkan kita, nanti minta ampun, roh Allah masuk, keluar masuk, keluar masuk. Ya bukan begitulah, saudara. Kita tinggal di dalam Kristus, seterusnya begitu kita keluar atau menolak Allah, kita tidak ada jalan untuk kembali. Kita tidak akan menerima pengampunan kembali. Nah, jadi saudara-saudara, mari kita pahami ini. Kita sudah diampuni, jadi jangan lagi berdoa, ampunilah dosa saya. Nah, bagaimana kalau saudara menipu orang lain? Bagaimana saudara berbohong? Bagaimana saudara mungkin tiba-tiba merasa jengkel dengan seseorang? Kan itu dosa juga. Ya, tapi bukan dosa atau kesalahan kepada Allah. Saudara bersalah kepada sesamamu. Jadi minta maaflah kepada sesamamu. Jangan sampai saudara kemudian memfitnah orang lain, orangnya marah, lalu saudara berkata, Tuhan sudah mengampuni kamu. Dan saya sudah minta ampun sama Tuhan. Tapi dia tidak pernah minta maaf kepada orang itu. Maka dosanya atau kesalahannya tidak pernah diampuni juga oleh Tuhan. Nah, itu hal-hal ini hal-hal yang sangat sederhana yang harus kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari.
Nah, menjawab pertanyaan Pak Julius, ya Pak, kita harus beritakan Injil murni, jangan tahan-tahan. Karena itulah kunci orang lain bisa masuk ke dalam